Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 9B akan memaparkan materi mengenai kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Desvina Mainkinanti, kemudian ada Niki Nawamuhako, Putri Handayani, Siti Atika Azahra, Dini Permatasari, Fadila Purenka, dan yang terakhir ada M. Zaidan Fadhali. Perkenalkan, nama saya Dini Permatasari dengan NPM 2111031031073. Di sini saya akan menjelaskan tentang batasan masalah dan kutipan. Batasan masalah yang kami pakai ada 2, yaitu Chicago Manual of Style dan Gaya Sitasi Indonesia. Sitasi terdiri dari beberapa jenis berdasarkan gaya penulisannya. Ketika menulis sitasi, maka kita harus menentukan gaya penulisan sitasi yang dipakai. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsistensi gaya penulisan sitasi. Bila memilih satu jenis gaya, maka dalam setiap penulisan sitasi harus memakai gaya tersebut, baik dalam penulisan sitasi di daftar pustaka, catatan kaki, dan sebagainya. Kami memilih gaya sitasi Chicago Manual of Style karena penulisannya hampir mirip dengan contoh penulisan pada Puebi. Kutipan. Kutipan atau sitasi merupakan penggunaan teori, konsep, ide, dan lainnya yang sejenis yang berasal dari sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kealpaan untuk merujuk kutipan dapat dianggap melanggar etika penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, semua pengutipan harus disertai dengan rujukan. Jenis-jenis kutipan yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumbernya, baik bahasa maupun ejaannya. Yang kedua, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya, tetapi pengutip menggunakan pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dalam kalimat yang disusun oleh pengutip. Yang ketiga, yaitu kutipan sumber cetak. Berasal dari buku dengan seorang pengarang, 2 orang pengarang, 3 pengarang. Yang keempat, ada kutipan sumber elektronik. Dapat berasal dari artikel jurnal daring, artikel majalah daring, artikel surat kabar daring, dan dokumen pemerintah daring, tidak ada nama pengarang. Contohnya, kutipan langsung. Siswanto, buka kurung, 1990, tanda titik 2, 20, tutup kurung, menegaskan, keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas sehingga bukan suatu kebenaran yang mutlak. Kutipan tidak langsung. Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Buka kurung, Miseldo, 2016, tanda titik 2, 27, tutup kurung, titik. Yang ketiga, ada kutipan sumber tercetak. Buku dengan satu pengarang, penulisannya adalah dalam teks, buka kurung, Selinger, 1951,106-107, tutup kurung, atau buka kurung, Selinger, 1951, tutup kurung. Buku dengan 2 orang pengarang, dalam teks, Bailey and People, 1999,96-99, tutup kurung, atau buka kurung Bailey and People 1999 tutup kurung. Buku dengan 3 pengarang, penulisannya dalam teks, buka kurung Sebranek, et al. 2004,231 tutup kurung, atau buka kurung Sebranek, et al. 2004 tutup kurung. Kutipan sumber elektronik, artikel jurnal daring, dalam teks, tanda titik 2, buka kurung, Munner, et al. 2004,2110-2111, tutup kurung, atau buka kurung, Munner, et al. 2004, tutup kurung. Artikel majalah daring, dalam teks, buka kurung, pengarang, tahun publikasi, tutup kurung. Contohnya, buka kurung Nas 2006, tutup kurung. Artikel surat kabar daring, dalam teks,
tanda elipsis dalam edisi online dari The New York Times tanggal 19 April 2005, Sharon Waxman mencatat bahwa tanda elipsis. Hai, saya Despina Mayaginanti dengan NPM 2111-03-1091. Saya akan memaparkan materi mengenai catatan kaki. Yang pertama yaitu pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Yang kedua, tujuan catatan kaki. Yang pertama, menyusun pembuktian atau sumber hukum. Kemudian yang kedua, ada menyatakan utang budi, yaitu kepada pengarang yang dikutip pendapatnya. Dan yang ketiga, ada menyatakan keterangan tambahan dan memperkuat uraian atau intisari, keterangan insidental materi penjelas yang kurang penting, perbaikan, dan pandangan yang bertentangan. Fungsi catatan kaki secara umum. Yang pertama, sebagai penunjuk yang berkaitan dengan sumber hasil kutipan yang dicantumkan di dalam karya tulis. Yang kedua, menjelaskan secara definitif tentang suatu istilah yang belum banyak dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga, memperjelas yang berupa penafsiran atau keterangan lebih lanjut mengenai makna dari istilah dalam kalimat. Dan yang terakhir, catatan kaki sebagai bentuk penghargaan terhadap sumber yang telah dikutip. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dengan NPM 2111031018. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang fungsi catatan kaki. Selain memiliki fungsi secara umum, catatan kaki juga memiliki fungsi secara akademis. Yang pertama yaitu memberikan dukungan argumentasi atau pembuktian. Yang kedua, pembuktian atau rujukan kutipan naskah. Yang ketiga, memperluas makna informasi bahasan dalam naskah. Yang keempat, penunjukan adanya bagian lain dalam naskah yang dapat ditelusuri kebenaran faktanya. Yang kelima, menunjukkan objektivitas kualitas karangan. Yang keenam, memudahkan penilaian sumber data penelitian. Yang ketujuh, memudahkan pembedaan data pustaka dan keterangan tambahan. Yang kedelapan, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang kesembilan, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi. Yang kesepuluh, memudahkan penyuntingan data pustaka. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan kualitas kecerdasan akademis penulisnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi catatan kaki secara moral. Yang pertama yaitu pengakuan dan penghargaan kepada penulis sumber informasi. Yang kedua, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang ketiga, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Dan yang keempat, menunjukkan etika dan kejujuran intelektual, bukan plagiat. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan kesantunan akademis sang penulis. Halo, nama saya Niki Namohako. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Putri Handayani. Di sini saya akan membahas tentang tata cara membuat catatan kaki. Penomoran catatan kaki diberi nomor sesuai dengan nomor pada kutipan. Seperti pada kutipan, nomor pada catatan kaki diangkat setengah spasi di atas baris. Tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip dengan menggunakan angka Arab yang diketik naik setengah spasi. Catatan kaki ditulis sesuai dengan nomor dan didasarkan pada standar Chicago Manual of Style. Catatan kaki pada setiap bab diberi nomor urut dari nomor 1 sampai habis dan diganti nomor 1 kembali pada bab yang baru. Nomor catatan kaki harus terletak pada halaman yang sesuai dengan nomor catatan kaki tersebut. Selanjutnya adalah contoh catatan kaki. Buku dengan satu penulis. Contohnya adalah Majazahfus, Constructivism in International Relations, The Politics of Reality, dalam kurung Cambridge University Press, tahun 2004, nomor halaman 65. Kemudian dua penulis. Contohnya adalah Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism, dalam kurung Massachusetts, Allen and Bacon, tahun 1993,
nomor halaman 109 hingga 114. Kemudian untuk 4 atau lebih penulis, contohnya adalah Scott Burchill et al. Theories of International Relations (New York, Palgrave, tahun 2005, nomor halaman 262. Nama saya Siti Afifa Zahra dengan NPM 2111031019. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka yang ada pada salin dia ke-12 sampai ke-14. Sebelumnya tentu kita harus mengetahui apa itu daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi merupakan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang diletakkan pada akhir suatu karangan dan biasanya disusun menurut abjad. Nah, bibliografi ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris ya. Selanjutnya tujuan penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis karena beberapa tujuan. Yang pertama, agar kita terhindar dari plagiarisme. Yang kedua, untuk menghargai penulis sebelumnya. Yang ketiga, untuk memberikan kepercayaan pembaca. Yang keempat, membantu pembaca mengenai sumber kutipan. Selanjutnya adalah panduan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi PUED ini mengatur tentang daftar pustaka dalam 4 butir. Butir yang pertama tentang huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Butir kedua tentang tanda titik. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Butir ketiga tentang tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya Muhammad Fulan jadi Fulan, tanda koma Muhammad gitu ya. Butir keempat tentang tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Salindia ke-14 berisikan tentang sumber penulisan daftar pustaka menurut gaya citasi Indonesia atau disingkat GSI. Terbagi menjadi 7, yang pertama ada buku. Buku ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu sumber buku, sumber bagian dari buku atau bab suatu buku. Yang ketiga ada buku terjemahan, dan keempat ada buku L atau buku elektronik ya. Buku L ini merupakan padanan dalam bahasa Indonesia untuk e-book. E-book ini jadi kita menyebutnya buku L ya dalam bahasa Indonesia, jangan pakai e-book, pakai buku L. Selanjutnya yang kedua ada terbitan berkala atau periodik. Ini terbagi lagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada jurnal, yang kedua ada majalah atau koran. Yang ketiga sumber akademis. Ini terbagi menjadi 2 lagi nih. Yang pertama ada skripsi, tesis atau disertasi. Yang kedua ada makalah. Yang keempat, sumbernya ini dari konten daring. Daring ini merupakan padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk online ya, daring dalam jaringan. Konten daring ini sumbernya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada dari situs web, yang kedua dari media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga ada video daring, kita tahu ya, misalnya platform YouTube. Yang keempat ada siniar. Siniar ini merupakan padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk podcast. Yang kelima ada sumber multimedia. Sumber multimedia ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada televisi atau radio. Yang kedua ada film atau video. Yang ketiga ada lagu atau rekaman. Yang terakhir ada foto. Kemudian sumber yang keenam ini ada sumber tertulis lain terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ensiklopedia atau kamus, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada laporan, yang ketiga ada standar, yang keempat ada kitab suci misalnya Al-Quran, yang kelima ada peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ini ada sumber lisan, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pidato, presentasi, atau kuliah, yang kedua ada wawancara.
Fadila Purenka dengan NPM 2111031025. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penjelasan singkatan dalam mempermudah penulisan daftar pustaka. Di sini nama pengarang disingkat menggunakan huruf P. Jika dalam sumber terdapat satu pengarang dan nama pengarang terdapat dua kata, maka nama belakang pengarang diletakkan di depan dan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya Lanin, Ivan. Kemudian, jika dalam sumber terdapat dua pengarang, maka hanya nama pengarang pertama yang nama belakangnya diletakkan di depan. Contohnya Endar Moko, Eko, dan Uksu Suhardi. Lalu, jika sumber terdapat tiga pengarang, maka tetap hanya nama pengarang pertama yang nama belakangnya diletakkan di depan. Contohnya Muradi, Felicia, Toto Suhardianto, dan Tendi Sumantri. Lalu, jika nama pengarang lebih dari tiga, maka ditulis Darnis, Azhari, DKK, di mana DKK singkatan dari dan kawan-kawan. Kemudian jika editor ditulis Adib, Holi dalam tanda kurung ED. Jika nama pengarang hanya satu kata, maka ditulis sebagai contoh Soeharto. Jika nama pengarang lembaga, maka lembaga ditulis contohnya Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Lalu jika pengarang tidak diketahui, ditulis sebagai contoh N. Lalu ada tahun terbit yang disingkat dengan T. Jika dalam sumber terdapat tahun terbit, maka dapat kita tulis tahun terbitnya. Sebagai contoh 2019. Jika dalam sumber tidak terdapat tahun terbit, maka dapat ditulis T. Lalu ada judul. Edisi atau jilid buku dapat ditambahkan setelah judul. Nomor cetakan dapat ditambahkan dalam tanda kurung. Contohnya, Kamus Linguistik edisi keempat dalam tanda kurung cetakan kedua. Lalu ada contoh selanjutnya, Tata Bahasa dari Bahasa Indonesia jilid 1. Lalu ada kota dan penerbit yang disingkat dengan K. Nama kota dan penerbit dipisahkan dengan tanda titik 2. Contohnya Jakarta titik 2 Gramedia. Catatan disingkat menggunakan huruf C. Catatan atau keterangan tambahan bergantung pada jenis sumber. Sekian dari saya. Terima